Kali ini saya akan bicara sebuah tema pelajaran, yakni hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir sangat populer sekali bagi gereja-gereja Pentakosta dan gereja-gereja karismatik. Karena hujan awal dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus, dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus secara dahsyat pada akhir zaman. Namun sebelum kita maju pada pokok-pokok bahasan, kita perlu mencari tahu pengertian hujan awal, pengertian dari hujan akhir. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab. Kita lihat dulu pembacaan di dalam Ulangan 11 ayat 13, 14, dan 15. Penting sekali untuk memahami ayat ini terlebih dahulu sebelum kita maju pada pembahasan. Begini bunyi firman Tuhan: "Jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu." Ayat 15. "Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang." Jadi hujan itu berkaitan dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan untuk tanah. Nah, ketika tanah menjadi gembur, subur dan basah, maka tanah itu ditanami dan memberikan hasil yang melimpah ruah. Ingat, ini janji Tuhan apabila umat Tuhan, orang Israel itu mendengarkan perintah Tuhan, melakukan apa yang disampaikan kepada mereka, dan kemudian mengasihi Tuhan dan melaksanakan ibadah, maka Tuhan janji akan mengirimkan hujan awal dan juga hujan akhir. Apa itu hujan awal? Apa itu hujan akhir? Yang pertama, hujan awal. Hujan awal itu dalam bahasa Ibrani adalah yoreh. Yoreh. Kata yore itu berarti mengajar dan memberi petunjuk atau arahan. Nah, itu yang dimaksud dengan yore. Yore itu hujan awal, tapi memiliki pengertian mengajar, memberi petunjuk atau memberi arahan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan Taurat, dengan firman Tuhan untuk orang Israel. Apabila mereka mau diajar, apabila mereka mau diberi petunjuk, apabila mereka mau diberi arahan, Tuhan kasih hujan awal. Tuhan memberikan mereka hujan awal. Kenapa? Apa maksud dari hujan awal itu? Hujan awal itu adalah hujan yang dikirim oleh Tuhan, yang berlangsung terjadi pada bulan Oktober. Ini pas ini minggu ini di Israel mulai turun hujan awal. Dan hujan awal itu berlangsung dari pertengahan Oktober sampai pada awal November. Itu cuma 2 minggu. Tuhan kasih untuk orang Israel hujan 2 minggu atau 2 minggu 3 hari. Totalnya hanya sekitar 16 atau 17 hari untuk hujan bagi Israel. Tapi maksudnya adalah supaya tanah menjadi gembur dan mulailah mereka menanam. Mereka menanam gandum, menanam untuk kebutuhan apa yang akan mereka makan. Tapi ingat, kalau mereka tidak mau diajar, tidak mau diarahkan, tidak mau diberi petunjuk, Tuhan tidak kasih hujan. Kalau tidak ada hujan,
maka tidak boleh menanam karena tanah kering dan tanah tidak subur. Jadi petunjuk Tuhan berkaitan dengan hujan. Arahan firman Tuhan berkaitan dengan hujan. Arahan firman Tuhan berkaitan dengan hujan. Hujan itu identik dengan berkat. Tidak ada tanaman gandum yang tumbuh kalau tidak ada hujan. Begitu pula dengan kehidupan Kristen. Kalau kita tidak menerima firman, maka hati kita tidak gembur. Kalau kita tidak menerima arahan dan petunjuk firman, maka tanah kita akan kering. Dan firman tidak bisa masuk. Firman tidak bisa tumbuh. Maka di situ tidak ada berkat. Haleluya. Mau berkat Tuhan, mau hujan, harus mau menerima petunjuk dari firman Tuhan. Keluarga Siloam, saya yakin dan saya percaya bahwa hujan awal itu adalah untuk melunakkan tanah, dan hujan itu memfasilitasi perkecambahan, di mana gandum pecah dan mulai tumbuh, dan kemudian gandum itu akan tumbuh besar dan sampai berbuah. Bukan cuma untuk gandum, tapi hujan awal penting untuk anggur, penting untuk buah-buahan, penting untuk semua tanaman. Itulah sebabnya kalau orang Israel berubah setia, kalau orang Israel menjauh dari Tuhan, kalau orang Israel tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan tidak turunkan satu tetes hujan pun. Nah, itu berarti terjadi kehabisan bahan makanan. Habislah sukacita mereka, lenyaplah berkat mereka, karena percuma mereka menabur, karena tidak akan ada hasil. Kita tarik pelajaran penting di sini. Ayo untuk menarik hujan awal bagi investasi kita, untuk menarik hujan awal bagi apa yang kita tanam, untuk menarik hujan awal dari apa yang kita semaikan. Kita harus mengasihi Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, maka hujan akan turun tepat waktu. Glory haleluya. Glory haleluya. Sehingga kata Yoreh itu berarti juga more. More itu adalah guru pria. Morah adalah guru wanita. Nah, mereka akan mengajar begini. Ayo mulai menanam. Siapkan benih. Mulailah menanam. Karena hujan awal segera akan turun. Guru-guru pria Moreh dan guru-guru wanita Morah akan mengajar di seluruh Israel. Tuhan akan kirimkan berkat mulai awal Oktober, mulai pertengahan Oktober. Ayo mulai bersiap-siapkan benih, cangkul, bersihkan tanah, keluarkan batu-batu, karena hujan akan turun. Nah, kalau orang Israel tidak akan kerja, walaupun hujan itu turun, mereka tidak dapat berkat. Haleluya. Kemudian mereka akan mengajar begini. Hai orang Israel, galilah parit, buat bedeng-bedeng, karena kalau hujan terlalu lebat, maka akan datang banjir, air akan menggenangi tanaman. Itu cara Morah dan Moreh mengajar, supaya orang Israel mengerti, supaya mereka tahu. Dan hari-hari ini guru-guru, gembala-gembala, para penginjil mengajar supaya hujan berkat Tuhan turun atas gereja Tuhan, supaya hujan Roh Kudus tercurah atas umat-umat Tuhan. Maka kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian,
hujan awal itu akan membuat apa? Gandum supaya ada makanan. Kita perlu makanan. Kita perlu bahan-bahan konsumsi seperti beras, ubi, sagu. Kita perlu pepaya, matoa. Kita perlu buah-buahan. Kita perlu apa? Tuhan akan kirimkan, disebut di sana, engkau akan mengumpulkan gandummu. Kita perlu itu, gandum. Kita perlu anggur untuk minuman. Kita perlu minyak. Kita perlu itu untuk mengolah makanan. Dan kita perlu rumput-rumput di padang tumbuh supaya sapi, lembu, kambing, dan domba bisa makan dan kita punya daging. Jadi Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan itu detail untuk mencukupkan semua kebutuhan kita. Haleluya. Pasrahlah pada Tuhan, menyerahlah pada Tuhan, turuti apa kata firman Tuhan, maka hujan awal akan turun dan berkat Tuhan akan berlimpah-limpah datang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab Yeremia 5 ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Haleluya. Siapa bilang kita tidak butuh semua kebutuhan jasmani? Kita butuh itu. Percayalah, Tuhan bertindak menjamin kebutuhan kita. Pasrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang dimaksud lembah Baka? Hanya satu kali dicatat dalam Alkitab, dalam Mazmur 84 ayat 7. Ada penafsiran itu adalah satu lembah di daerah Israel atau Palestina. Tapi ada yang berkata itu adalah simbolik, karena Baka berarti menangis, lembah menangis, lembah penderitaan, lembah kesusahan, lembah ketiadaan, lembah kesulitan, di mana lembah Baka itu pengertian dari tangisan demi tangisan karena ketiadaan. Tapi ke situ Tuhan kirim hujan awal. Ketika kita menangis kepada Tuhan minta tolong, Tuhan kirim hujan dan mengubahnya menjadi mata air. Haleluya. Dan mengubahnya menjadi berkat. Di dalam tangisanmu, di situ ada jawaban Tuhan. Di dalam tangisan kita itu memiliki kemampuan untuk menggugah hati Tuhan. Itu akan membuat Tuhan tertarik pada kita, suka pada kita. Kita banyak menangis atas kebutuhan kita. Kita mau makan, kita mau minum, kita butuh permodalan, kita ingin lihat masa depan kita dan anak kita ditolong oleh Tuhan. Maka caranya adalah kita menangis, kita seperti ada di lembah Baka. Susah sekali. Laporkan semua itu kepada Tuhan. Ada Tuhan yang mendengarkan kita, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Kalau Israel ditolong oleh Tuhan, semua ditolong Tuhan, maka orang percaya pun ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Itu berkat jasmani. Kemudian kita bahas sekarang hujan akhir. Apa itu hujan akhir? Yang kedua, hujan akhir dalam bahasa Ibrani disebut Malkos. Malkos itu adalah menghilangkan kekakuan
dan ketegar tengkukan. Saudara, setelah tanah ditanami karena sudah ada hujan awal, maka itu akan tumbuh. Nah, hujan akhir atau Malkos itu adalah hujan yang turun di iklim Israel yang berlangsung pada awal Maret hingga April. Dan hujan ini berlangsung selama 1 bulan. Awal Maret hingga April awal. Dan itu terjadi sebelum panen. Hujan itu turun sebelum panen. Nah, ini adalah hujan untuk pematangan tanaman, supaya gandum dia punya batang jadi lebih besar, cepat besar, dan kemudian dia berbulir gode, bernas, dan banyak. Ini akan membuat juga anggur itu tumbuh besar karena ada hujan akhir itu turun pada awal Maret hingga April. Nah, buah anggur menjadi tandanya menjadi besar, kemudian buahnya menjadi besar. Demikian pula dengan buah-buahan lainnya. Jadi hujan akhir itu adalah hujan yang menggemukkan tanaman. Hujan yang membuat membesarkan buah. Membesarkan buah. Menguatkan batang, carang dan ranting. Membuat buah itu menjadi besar dan matang. Itu pengertian hujan akhir atau Malkos. Tapi saya sudah sebut tadi, kata Malkos ini juga berarti mal itu menghilangkan, kos itu kekakuan, menghilangkan kekakuan. Jadi dia merebak besar, menjadi besar. Itu fungsi dari hujan akhir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari hilangkan kekakuan kita karena hujan dari Tuhan datang. Jangan kaku dalam ibadah, jangan kaku dalam pelayanan. Ada hujan berkat turun, mari kita berakselerasi dengan baik dan mulai kerja cepat bagi pengembangan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mulai sekarang kita harus ambil tekad. Jangan kaku di rumah. Mulailah kita lebih setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lebih cepat dalam ibadah, lebih suka melayani Tuhan, lebih senang berkorban, lebih bertanggung jawab. Jangan kaku, jangan keras tengkuk, karena Malkos itu menghilangkan kekeras tengkukan. Itu kebiasaan orang Israel. Maka more dan mare, guru-guru Israel akan mulai pidato, jangan keras tengkuk, jangan kaku, jangan diam. Sekarang bergerak, ayo pergi ke kebun, pergi ke ladang, akan ada datang hujan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin beritahu kepada saudara, hujan ini jadi berubah bentuk, bisa berubah bentuk menjadi hujan yang sangat lebat dan sangat lebat sekali, dan ini bisa merusak tanaman. Maka Tuhan mesti kirim hujan tepat untuk membuat tanaman gemuk, tidak merontokkan buah gandum, tidak merontokkan anggur, tidak merontokkan buah-buah delima, tapi untuk penggemukan dan pembesaran buah. Kalau orang Israel berubah setia, Tuhan kirim banjir menghancurkan tanaman. Haleluya, kita harus berharap penuh kepada Tuhan, agar supaya Tuhan jamin kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Tuhan marah karena guru-guru Israel itu tidak didengar, nabi-nabi, gembala-gembala, para rabi Israel tidak didengar, maka Tuhan bisa tidak kirim hujan. Kalau Tuhan
tidak kirim hujan, maka gandum yang seharusnya menggemuk, gandum itu ditimpa kekeringan dan akhirnya apa? Tidak berbuah. Anggur yang seharusnya menjadi besar dan manis, anggur itu akan kempes dan kemudian buahnya menjadi kering dan jatuh. Akhirnya tidak ada berkat di situ. Demikian dengan buah ara atau buah-buah yang lain. Akhirnya seluruh Israel dihukum oleh Tuhan karena ketidakdengar-dengaran mereka. Aku mau bilang kepada kita, ini juga lambang untuk kita semua, pengajaran untuk kita semua. Mari kita setia kepada Tuhan supaya gandum subur, anggur subur, haleluya, delima tambah manis, dan buah ara menjadi ranum dan manis. Selain kekeringan, saya bilang tadi, hujan bisa turun begitu deras, merusak kebun, menghancurkan tanaman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu pengertian yang kita timba dari hari ini. Hujan keras dan kuat itu mempunyai pengertian membuat dan menjadikan gandum itu batangnya besar dan buahnya besar. Itu diambil dalam bahasa aslinya dari malkos, ini berarti maleh dan kas, mengisi batang sampai besar. Haleluya. Kerohanian kita harus besar. Maksudnya begini, harus diisi terus dengan firman. Jangan membantah firman. Walaupun firman itu disampaikan oleh pengerja, oleh tua-tua sidang, oleh penginjil-penginjil Siloam, dengarkan itu dan nikmati itu, karena itu menambah bobot iman kita, menambah kuat iman kita. Dan batang itu besar. Kalau batang besar, buahnya besar. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Sekarang kita masuk kepada pengertian spiritual. Tadi itu berkat-berkat jasmani. Sekarang berkat rohani. Yang dimaksud dengan hujan awal adalah pekerjaan Roh Kudus di awal. Yang dimaksud dengan hujan akhir adalah pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Hujan awal menunjuk kepada peristiwa kepenuhan Roh Kudus di gereja mula-mula yang terjadi di kamar loteng Yerusalem. Itu adalah hujan awal dari pekerjaan Roh Kudus di awal. Itu sudah luar biasa. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, disusul 5.000 berikutnya. Seluruh Yerusalem mendapatkan curahan Roh Kudus yang luar biasa. Mereka pergi ke Yudea, Samaria, Galilea, sampai ke ujung dunia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berarti hujan awal. Jadi apa yang terjadi secara fisik bagi orang Israel terjadi pada secara rohani kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Mari kita tangkap pengertian. Saudara-saudara, Yesaya pasal 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Perhatikan baik-baik, ini berkat Roh Kudus untuk keluarga. Itu akan berlaku untuk saya, istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Itu akan berlaku untuk gereja Tuhan, pada bapak, pada ibu, pada anak-anaknya, anak menantu dan cucu-cucunya. Di mana Alkitab bilang Roh Kudus akan dicurahkan kepada keturunan. Keluarga kita akan dilawat oleh curahan Roh Kudus. Gereja harus menangkap momentum ini.
Karena janji firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selalu tepat, selalu benar. Kita adalah gereja Pantekosta di Indonesia yang percaya penuh pekerjaan Roh Kudus. Mengaku GPDI, mengaku Pantekosta harus terlibat dalam pelayanan Roh. Haleluya. Dan perhatikan baik, berkat rohani ini adalah berkat cara kerja Roh Kudus dalam keluarga. Dan itu diiringi oleh berkat. Karena kita bilang, aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Jadi berkat rohani disusul dengan berkat jasmani. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Dan engkau akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian di dalam Yesaya 39 ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan Rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ini curahan Roh Kudus atas satu bangsa, yaitu orang Israel. Tadi curahan Roh Kudus atas satu keluarga. Yang kedua, curahan Roh Kudus atas satu bangsa. Di sini disebut bangsa Israel. Saya orang Indonesia, kita orang Indonesia, kita klaim juga curahan Roh Kudus ini bukan cuma untuk orang Israel, tapi curahan Roh Kudus ini juga untuk Indonesia. Haleluya. Bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk Filipina, untuk Jepang, untuk China, untuk Australia, untuk Malaysia, untuk negara-negara di Timur Tengah, untuk negara-negara di Afrika dan di Eropa. Dan berkat Tuhan ini untuk bangsa-bangsa, untuk bangsa-bangsa, untuk Minahasa, untuk suku China, untuk Poso, untuk Toraja, untuk Bali, untuk Jawa. Curahan Roh Kudus ini untuk suku-suku bangsa. Tangkap ini. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat mati. Kemuliaan bagi Allah di tempat mati. Yang terpenting dalam kehidupan gereja adalah bukan harta benda, tapi yang terpenting bagi gereja adalah Roh Kudus. Itu kekayaan yang luar biasa. Dan ini menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau keluarga, dan menjangkau kita semua. Berikan tepuk tangan, tutup mata dan hormati Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Semua bersorak kepada Tuhan, bersorak memuliakan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan turun atas kita, curahan Roh Kudus turun atas kita. Haleluya, glory haleluya. Anak-anak muda penuh dengan Roh Kudus, remaja-remaja penuh dengan Roh Kudus, ibu-ibu penuh dengan Roh Kudus, bapak-bapak penuh dengan Roh Kudus. Semua umat Tuhan penuh dengan Roh Kudus, bangsa-bangsa penuh dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan dan bersorak kepada Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas. Ini kita, sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun-kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan saking lebatnya. Ini bisa soal kita atau saya, bahwa sampai dicurahkannya kepada kita Roh dari atas. Puji Tuhan. Ini pribadi kita. Kita harus dilawat oleh Roh Kudus. Mungkin hati kita terlalu keras, tapi pagi hari ini kita akan dilawat oleh curahan Roh Kudus. Glory haleluya. Jangan keraskan hati.
Hati yang keras akan lunak dengan hujan awal dan hujan akhir, dan menjadi gembur dan subur. Kemuliaan Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita dalam hadiratnya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita itu saudara, kita itu saya. Semua yang hadir, letakkan tangan kita di hati kita. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bila dosa-dosa kita simpan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena yang mengeraskan tanah dan hati adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika itu dicabut, maka penghalang hilang, dan kemudian hujan jatuh tepat di hati kita. Ketika hujan jatuh tepat di hati kita, maka tanah kita jadi basah. Haleluya. Basah dengan Roh Kudus. Nah, ketika basah, maka benih-benih itu akan tumbuh cepat dan subur. Maka kita menantikan musim panen. Tuhan jamah seluruh keluarga Siloam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Saya sedang menangkap pesan-pesan Tuhan di dalam Alkitab bahwa akan terjadi hujan akhir yang luar biasa. Hujan akhir yang luar biasa. Dengarkan kata moreh dan mareh. Guru-guru mengajar, nabi-nabi mengajar, para penginjil mengajar, rabi-rabi mengajar. Ayo, musim nanam sudah mulai tiba. Pergi ke tanahmu masing-masing. Cangkul itu tanah, bajak itu tanah, hujan akan turun. Siapkan benih, haleluya. Ketika hujan sudah turun, maka seluruh pekerja-pekerja Israel, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan sekarang mulai menanam. Dan ketika mulai menanam, nah dia mulai berkecambah dan tumbuh. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya baca ayat terakhir ini. Ini merupakan nubuatan dari Nabi Yoel yang diulangi kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang hebat yang terjadi pada gereja mula-mula dan akan terjadi lebih lagi pada akhir zaman. Dalam Kisah 2 ayat 16, tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini pencurahan Roh Kudus secara global. Tidak pilih suku, tidak pilih bangsa. Orang Rusia mendapatkan curahan Roh Kudus. Haleluya. Orang Ukraina akan mendapatkan curahan Roh Kudus. Orang-orang yang tinggal di Afrika akan mendapatkan curahan Roh Kudus. Rohku akan kucurahkan kepada semua bangsa, semua manusia, termasuk untuk kita di sini di kota Parigi. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Glory, haleluya. Dengungkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Haleluya. Kita melihat anak-anak kita penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak bukan cuma bermain game. Anak-anak tidak cuma terlibat bermain, tapi kita bisa melihat anak-anak kita itu akan dijamu oleh Roh Kudus dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai bernubuat. Mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang hebat. Glory, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ajar anak-anak kita dengan firman, ajar anak-anak kita berdoa, dan kita akan melihat anak-anak kita penuh dengan Roh Kudus dengan luar biasa. Ada hujan turun atas mereka dan membuat hati mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini soal remaja-remaja akan dipakai oleh Tuhan. Pemuda-pemuda akan dipakai oleh Tuhan. Mereka mulai tampil menginjil, mereka mulai tampil berdoa, mereka mulai tampil memimpin puji-pujian, mereka tampil dalam
terlibat dalam pelayanan. Mereka bermusik bagi Tuhan, mereka menari buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mereka menyanyi buat Tuhan dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka akan melihat penglihatan. Haleluya, haleluya. Mana suaramu dan mana penyembahanmu? Engkau mulai sebut nama anakmu, nama cucumu, mereka dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Anak-anak kita kenyang dengan permainan, kenyang dengan medsos. Anak-anak kita kenyang dengan semua fasilitas teknologi. Sekarang anak-anak kita harus lihat mereka kenyang dan penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Sambut hujan akhir, sambut hujan akhir. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tak cuma anak-anak yang dijamah oleh Roh Kudus, teruna-teruna orang muda yang dijamah oleh Roh Kudus, tapi orang-orang tua juga akan mendapatkan mimpi. Tuhan akan memberikan informasi rohani kepada mereka. Dan akhirnya orang dari anak-anak, sampai orang-orang tua, semua akan mendapatkan curahan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Lebih lagi engkau angkat suaramu, pemujaanmu dan penghormatanmu kepada Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Akan terjadi hal yang luar biasa dan itu akan terus terjadi. Dan itu tidak akan pernah berhenti menjelang kedatangan Tuhan. Bahkan hujan akan semakin lebat, semakin luar biasa. Haleluya. Semua yang mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Dan mereka yang tidak mau terlibat dengan Tuhan, banjir akan menghancurkan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Banjir bandang akan menghancurkan mereka. Tapi semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, semua yang mau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, akan datang banjir kuasa Tuhan meliputi orang-orang percaya, meliputi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Maka terjadilah gerakan Roh Kudus di akhir zaman secara luar biasa. Haleluya. Saya terlibat, saudara terlibat, kita semua terlibat. Kita akan melihat keajaiban Tuhan luar biasa terjadi. Terus muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan, haleluya, muliakan Tuhan. Besarkan namanya, pujilah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terus. Ayat 19, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Akan ada apa? Tanda-tanda heran di langit. Dan tanda-tanda ajaib akan terjadi di bumi. Mujizat terjadi pada matahari. Tanda-tanda mujizat akan terjadi pada bulan. Dan akan ada asap dan akan ada gumpalan-gumpalan asap. Semua akan menimpa tata surya dan bumi kita. Apalagi cuma kita yang kecil, tetapi orang percaya yang bersandar pada Tuhan akan melihat hal-hal yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Terus, haleluya, haleluya. Ini akan terjadi, ada 6 poin. Nubuat, penglihatan, mimpi, mujizat di langit, matahari jadi gelap dan bulan jadi darah. Tanda-tanda ajaib di bumi. Bumi ada darah, ada api dan ada gumpalan-gumpalan asap. Aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tuhan segera akan datang, itu hari besar kita. Tuhan akan segera datang, itu hari mulia, di mana di ujung dari kedatangan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja luar biasa memakai semua orang di muka bumi yang membuka hati bagi Tuhan. Kita mulai dari tempat ini. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Jangan ada yang diam. Semua kita
Semua kita menyembah dan menghormati Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Tuhan tetapkan engkau di parigi untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan atur hidupmu, haleluya, untuk menikmati hujan akhir dari Tuhan. Tanda-tanda heran akan terjadi, mujizat akan terjadi. Siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang mau, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Siapa yang membuka hatinya bagi Tuhan, engkau akan dilawat oleh Tuhan. Siapa yang memberi diri untuk Tuhan, engkau akan digunakan oleh Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang panjang kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Praise, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan Allah. Periki penuh kemuliaan Allah. Sulawesi Tengah dilawat oleh Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Seluruh dunia dilawat oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mujizat yang keenam adalah keselamatan massal. Alkitab tulis dalam Kisah Rasul 2:21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nanti kita akan lihat suku-suku bangsa di dunia akan bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang menolak dan anti Tuhan akan tunduk kepada Tuhan, bertekuk lutut menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan melihat orang-orang ateis akan terbuka hatinya bagi Tuhan dan mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan melihat orang-orang yang anti Tuhan, yang tidak suka pada Tuhan, dan penganiaya orang Kristen, mereka akan bertobat oleh kuasa Tuhan, oleh curahan kuasa Roh Kudus dahsyat, dan mereka semua akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Glory, 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 haleluya, haleluya. Berikan pemujaan kepada Tuhan. Kita sedang menantikan hujan akhir itu, haleluya, karena banjir besar terjadi. Banjir kuasa Tuhan melanda seluruh dunia. Tapi mari kita persiapkan dulu hati kita supaya dilanda dengan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Mari ibu-ibu semua menyembah Tuhan dan menghormati Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Tuhan ada di sini dalam rohnya untuk kita. Siap menservis kita, siap menolong kita, siap mengurapi kita, siap memberi kita tanda-tanda aja. Semua pekerja, semua tua-tua sidang dan majelis gereja, tangkap maksud Tuhan, terima lawatan Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan kita ke atas sekarang. Angkat dua tangan kita ke atas. Puji nama Tuhan. Lihat tangan-tangan yang sudah diangkat ke atas Tuhan. Engkau ngawat, engkau jaga dengan kuasa-Mu yang hebat, dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Taruh gelas seralia, taruh bahasa roh di mulut kami masing-masing. Oh glory, haleluya. Berikan tanda-tanda ajaib terjadi atas gereja-Mu di akhir zaman. Pakai semua hamba-hamba Tuhan, pakai semua guru-guru, penginjil, rasul, nabi, pakai semua gembala-gembala untuk tugas besar, pelayanan besar di akhir zaman. Curahkan hujan akhir-Mu Tuhan, curahkan hujan Roh-Mu di akhir zaman menjelang kedatangan-Mu Tuhan.